Oke, ya. Untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Agus Nugroho untuk memandu waktu presentasi dan juga sesi tanya jawab. Silakan Bapak. Oke, terima kasih rekan-rekan dari SMA Karangturi yang kami hormati. Baiklah adik-adik sekalian, mengawali sesi yang pertama ini akan disampaikan dari SMA Immanuel Pontianak tentang pemanfaatan daun buah Cao Anisomeles indica sebagai larvasida nyamuk. Ya. Waktu kalian nanti maksimal 15 menit presentasi dan 10 menit tanya jawab. Dipersilakan dari SMA Immanuel Pontianak untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk share screen. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sepertinya ungkapan ini memang harus kita tanamkan di mindset kita. Salah satunya lebih baik mencegah penyakit demam berdarah daripada mengobatinya kelak. Hal inilah yang menjadi fokus penelitian kami saat ini. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Octavia Windra dan rekan saya Jonathan Kendrick. Kami dari SMA Kristen Immanuel Pontianak akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan Daun Buah Cao Anisomeles indica sebagai larvasida nyamuk. Hal yang melatar belakangi penelitian kami yaitu maraknya kasus penyakit akibat gigitan nyamuk seperti malaria, DBD, filariasis, dan lain-lain. Masyarakat biasanya telah melakukan pencegahan dengan memberikan larvasida yang dijual secara komersial. Contohnya abate. Namun penggunaan abate secara berlebihan tidak baik untuk lingkungan dan juga untuk manusia. Penggunaan abate secara berlebihan dapat menyebabkan resistensi, yaitu keadaan di mana larva sudah kebal dengan diberikan abate sehingga tidak akan mengalami kematian. Selanjutnya, abate ini termasuk ke golongan organofosfat, yang di mana organofosfat ini bersifat toksik. Mohon maaf, visualnya kok nggak berubah ya? Tetap orang nyemprot asap. Sudah. Abate ini termasuk ke golongan organofosfat, yang di mana terdapat 99% kasus kematian akibat keracunan organofosfat. Dan juga untuk memanfaatkan kekayaan alam di Kalimantan Barat ini, kami menggunakan buah cao karena jumlahnya melimpah dan telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat, baik untuk daun tolak bala dan juga untuk mengobati berbagai penyakit. Rumusan masalah dari penelitian kami yaitu yang pertama, apa sih kandungan kimia dari daun buah cao berdasarkan uji fitokimia? Yang kedua, bagaimana sifat toksisitas daun buah cao dengan metode LC50? Yang ketiga, bagaimana rancangan penerapannya di masyarakat? Manfaat dari penelitian ini yaitu pertama, menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang manfaat daun buah cao. Yang kedua, menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya tentang buah cao yang berpotensi digunakan sebagai pestisida alami dalam membunuh larva nyamuk. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam penerapan daun buah cao sebagai larvasida nyamuk alami sebagai upaya menekankan kasus penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk di Kalimantan Barat pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
Buah chow dengan nama latin Anisomeles indica berasal dari famili Lamiaceae, yang dimana masih satu famili dengan daun cadmin, sehingga daun buah chow ini juga disebut dengan cadmin India. Oleh warga lokal, daun buah chow ini disebut dengan nama daun maso dan daun selamat, karena jumlahnya yang melimpah dan juga mudah apabila ingin dibudidayakan, hanya tinggal di-stek kemudian ditancapkan ke tanah, sudah ada masyarakat yang memperjualbelikannya. Salah satunya diperjualbelikan di platform jual beli online dengan nama daun buah chow dan dengan deskripsi produk ini untuk daun tolak bala dan untuk mengobati penyakit. Oke, daun buah chow bahkan telah dijual secara komersial oleh masyarakat di platform jual beli online dan telah diterapkan oleh masyarakat lokal dengan cara mencelupkan daun ke tempat penampungan air yang digunakan untuk mandi dan mencuci dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari hal-hal yang buruk. Nah, hal inilah yang menjadi ide penelitian kami, mengapa sih daun buah chow itu direndam ke tempat penampungan air, di mana air itu juga merupakan tempat berkembangnya larva nyamuk. Dimulai dari fase nyamuk dewasa meletakkan telur di permukaan air, kemudian telurnya akan menetas menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik inilah yang merupakan larva nyamuk yang akan mengalami 4 fase pergantian kulit sebelum menjadi pupa dan berkembang lagi menjadi nyamuk dewasa. Nah, kemudian untuk memberantas larva nyamuk ini, maka digunakanlah larvasida. Dan yang paling umum adalah abate. Abate merupakan salah satu bahan yang termasuk ke dalam pengendalian larvasida. Dan termasuk ke dalam golongan organofosfat, serta merupakan salah satu insektisida yang paling toksik di antara insektisida yang lainnya, dan sering menyebabkan keracunan pada manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke bab metode penulisan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan atau applied research, dengan konsep penelitian identify the problem, review the literature, clarify the problem, define terms and concepts, define the population, develop the instrumentation plan, collect data, dan analyze. Alasan kami menggunakan konsep penelitian ini dikarenakan langkah yang akan kami lalui di selanjutnya mengacu pada langkah sebelumnya yang sudah diperbaharui dan diperbaiki, sehingga menghasilkan produk yang efektif. Nah, setelah menentukan metode penulisan, dilanjutkan dengan uji fitokimia, yang sebelumnya dipersiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Alat berupa panci infus, wadah plastik, gelas beker 250 ml, timbangan digital, kompor, gunting, plat tetes, dan pipet tetes. Serta bahan berupa air aqueous, air mineral, larva nyamuk, abate, dan daun buah chow. Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu variabel bebas, konsentrasi ekstrak daun buah chow dalam pengujian, variabel terikat, jumlah dan kondisi larva nyamuk yang mati dalam pengujian, variabel kontrol positif yaitu abate, serta kontrol negatif yaitu air. Setelah itu dilanjutkan dengan proses ekstraksi yang dilakukan dengan pengumpulan daun buah chow sebanyak 100 gram, kemudian dibersihkan dan dihaluskan, dan dimasukkan ke dalam panci infus, kemudian ditambahkan air aqueous sebanyak 100 ml. Kemudian dipanaskan selama 15 menit dengan suhu maksimum 60 derajat Celcius. Nah, setelah ekstrak didapatkan, maka dilanjutkan dengan uji fitokimia dan mendapatkan hasil positif terhadap saponin, flavonoid, tanin, steroid, dan alkaloid. Berdasarkan uji fitokimia yang telah dilakukan, ternyata bahwa metabolit sekunder yang terdapat pada daun buah chow berpengaruh terhadap perkembangan larva nyamuk. Yang pertama ada saponin. Saponin akan mengganggu perkembangan dan gangguan pergantian kulit pada larva, yang dimana kita ketahui larva akan mengalami pergantian kulit selama 4 kali, sehingga larva tidak akan mampu berkembang ke stadium selanjutnya dan akan mengalami kematian. Selanjutnya flavonoid. Flavonoid akan menyerang sistem pernafasan yang ada pada permukaan tubuh larva dan menimbulkan kelayuan saraf sehingga larva tidak mampu bernafas dan akan mengalami kematian. Selanjutnya, tanin. Tanin akan menghalangi larva dalam mencerna makanan dan akhirnya mengganggu pertumbuhan larva. Steroid. Steroid akan berpengaruh terhadap penebalan pada dinding sel kitin sehingga pertumbuhan larva akan menjadi tidak normal. Yang terakhir ada alkaloid. Alkaloid akan menghambat enzim yang bekerja pada metabolisme CAMP yang penting dalam transduksi sinyal. Berdasarkan studi literatur yang kami lakukan, kami juga menemukan bahwa Anisomeles indica ini mengandung methyl caficol yang kami temukan juga pada daun sirih yang mengandung alkaloid dan caficol. Caficol sendiri akan berperan untuk menghambat enzim asetilkolinesterase yang kemudian akan mengganggu hidrokolin menjadi asetat dan kolin,
Selanjutnya akan menyebabkan penumpukan asetilkolin sehingga impuls saraf tidak dapat dihentikan. Selanjutnya larva akan mengalami kematian. Setelah uji fitokimia dilanjutkan dengan uji toksisitas yang dilakukan dengan pemberian ekstrak daun buah chow dengan konsentrasi yang berbeda-beda pada setiap wadah yang masing-masing wadah berisikan 10 jentik-jentik nyamuk dan kemudian dilakukan observasi selama 24 jam dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, berdasarkan grafik dan kemiringan yang diperoleh, konsentrasi optimal yang memberikan efek toksisitas terbaik berada pada konsentrasi 15 mili. Kemudian dilanjutkan dengan uji LC50 dan didapatkan bahwa LC50 dalam uji toksisitas daun buah chow sebagai larvasida nyamuk berada pada konsentrasi 11,7 mili. Kemudian dilanjutkan dengan analisis satu faktor atau one way ANOVA dengan menggunakan program SPSS 21. Yang pertama ada uji deskriptif dengan tujuan melihat rata-rata perbedaan perlakuan dan didapatkan hasil bahwa 15 mili merupakan hasil yang terbaik. Kemudian yang kedua ada uji homogenitas, yaitu untuk menguji kesamaan varietas dan disimpulkan bahwa varian keempat kelompok yang dibandingkan tidak sama. Yang ketiga ada uji analisis ANOVA untuk menguji apakah keenam konsentrasi mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Dan didapatkan bahwa rata-rata sisa larva nyamuk pada setiap penggunaan konsentrasi berbeda secara signifikan. Kemudian yang keempat ada tes post hoc untuk mencari kelompok mana saja yang rata-rata jumlah larva nyamuk sama dan tidak sama. Dan didapatkan bahwa perbedaan rata-rata kematian nyamuk berbeda secara signifikan. Yang kelima ada uji Tukey HSD untuk melihat kesamaan rata-rata sisa larva nyamuk dan disimpulkan bahwa variabel bahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata sisa larva nyamuk berada pada konsentrasi 15 mili. Selanjutnya kita ke penerapan di masyarakat. Yang pertama yaitu daun buah-chow dapat ditumbuk, kemudian dimasukkan ke tempat penampungan air, namun untuk daun buah-chow yang tumbuh ini kami sarankan untuk air yang sudah tidak digunakan karena nantinya akan timbul residu daun buah-chow pada air tersebut. Yang kedua, dapat merendam langsung daun buah-chow ke tempat penampungan air. Yang pertama dapat menggunakan daun yang segar, namun kami menyarankan untuk menggunakan daun yang telah dikeringkan selama semalaman karena untuk menguapkan air dan minyak asiri serta kandungan lain yang tidak berperan. Kemudian alangkah lebih baik lagi apabila dimasukkan ke dalam tea bag seperti di gambar, di mana nantinya di penerapannya daun buah-chow dimasukkan ke kantong tea bag seperti itu, kemudian dicelupkan ke tempat penampungan air dan akan bertahan sekitar 2-3 hari, kemudian diganti dengan daun yang baru. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu pertama, daun buah-chow mengandung saponin, flavonoid, tanin, alkaloid, dan steroid pada uji fitokimia. Yang kedua, LC50 menunjukkan uji toksisitas daun buah-chow sebagai larvasida nyamuk berada pada konsentrasi 11,7 mili. Yang ketiga, daun buah-chow dapat digunakan untuk memberantas jentik-jentik nyamuk dengan pemberian ekstrak daun buah-chow ataupun hanya dengan melakukan perendaman di tempat penampungan air. Saran yang dapat kami berikan yaitu 1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan toksisitas yang lebih spesifik. Yang kedua, perlu penelitian lebih lanjut untuk menerapkan larvasida dalam memberantas jentik nyamuk penyebab penyakit. Sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih dari SMA Immanuel Pontianak atas presentasinya. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Waktunya 10 menit. Kami persilahkan untuk Pak Agus. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Komaidi, Bapak Ibu juri yang kami hormati serta para peserta yang berbahagia. Jadi ini sangat bagus sekali untuk presentasinya. Teknik metode risetnya juga sudah tertata. Apresiasi dari saya. Untuk pertanyaan pertama ini kami berikan kepada Pak Harjanto untuk memberikan beberapa pertanyaan pada adik-adik kita. Monggo Pak Harjanto. Oh ya, terima kasih. Selamat untuk adik-adik di SMA Immanuel Pontianak. Sebelumnya saya ucapkan selamat tadi, memang bagus sekali memanfaatkan daun buah chow. Kalau bisa boleh tahu daun
selain untuk ini tadi tolak bala dan lain-lain menarik, buahnya tuh kayak apa ya? Dipakai untuk apa ya buahnya? Daun ini nggak ada buah, adanya bunga, Pak. Jadi daun ini biasanya, iya benar. Biasanya bunganya untuk digunakan. apa? Ya, masyarakat di sini biasanya digunakan untuk mengobati diabetes. Daun ini nanti direbus, air rebusannya nanti diminum. Oh, bunganya? Bunganya itu nggak diapa-apain sih. Oke. Kemudian tadi kan dikatakan ada pemakaian berapa mili, tapi saya yang pengen ini sebenarnya kalau dalam persentase itu yang efektif berapa persen? Untuk supaya efektif untuk mencegah jentik-jentik itu tumbuh. Yang efektif menurut pengujian kami yaitu 15%. Namun nanti di lapangan itu kan kita pakainya secara menggunakan daun kan ya. Itu nantinya disesuaikan dengan banyak tidaknya larva atau besar tidaknya wadahnya. Iya Pak. 15%. 15% itu dari ekstraksinya itu ya, yang sudah diekstrak itu ya. Iya benar. Ya, Pak. Tapi kami menggunakan ekstrak encer yang dimana masih ada kandungan airnya. Sehingga 15% itu tidak sepenuhnya daun buah cao, tetapi masih ada kandungan airnya. Oke, 15% itu maksudnya 15 mili dimasukkan dalam 85 mili air atau 15 mili dimasukkan dalam 100 mili air yang mengandung jentik-jentik. 15 mili di dalam 100 mili air. Ya Pak, di dalam 100 mili air. Oke, harusnya itu sih enggak 15%, nanti hitung lagi enggak masalah. Yang menarik juga, apakah ada dampak kalau ekstrak daun cao ini dimasukkan dalam sebuah ekosistem terhadap kehidupan makhluk hidup lain? Terutama misalnya ikan lah gitu. Berdampak enggak? Keracunan enggak ikannya? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi jika ekstrak daun buah cao ini dimasukkan ke dalam ekosistem, misalnya di dalam ekosistem air, yang dimana di dalam ekosistem tersebut terdapat ikan, itu tidak beracun Pak, dikarenakan ikan juga memiliki sistem pencernaan sehingga dia tidak akan terjadi bioakumulasi Pak. Oke, tapi itu, belum dicek ya, waktu riset ini belum ya? Pak, jadi disarankan perlu dilakukan untuk penelitian lebih lanjut. Namun yang menjadi fokus kami di sini adalah potensi bagaimana daun buah cao ini bisa dimanfaatkan sebagai larva sida nyamuk, Pak. Oke, enggak, tapi kan tetap harus aman untuk makhluk hidup lain. Jadi mungkin itu berikutnya. Kemudian apakah ada bau yang muncul? Misalnya saya taruhkan di tempat stok air minum, boleh enggak? Ya Pak, boleh Bang, boleh Pak. Untuk masalah baunya itu tidak ada bau Pak, apalagi kalau kita menggunakan daun buah cao yang kering Pak, karena dengan dikering anginkan selama semalam maka otomatis kandungan minyak atsirinya sudah menguap Pak, dan itu juga akan mengurangi baunya Pak. Oke, daun buah cao itu bukan cincau kali ya, bukan ya? Bukan Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Selamat untuk adik-adik. Terima kasih Pak Halim, Pak Darjanto. Berikutnya kepada Prof. Edi, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada adik-adik kita. Monggo Prof. Edi. Terima kasih Mas Agus. Mohon izin Pak Arianto. Luar biasa adik-adik dari SMA Immanuel Pontianak ini. Anda tahu persis Kalimantan itu kaya akan sumber daya alam. Kaya akan plasma nutfah yang harus kita lindungi dan kita jaga, juga kita manfaatkan. Jadi buah cao tadi pernah meremas daun ini. Pernah meremas daun ini? Pernah Pak, kami lakukan saat proses ekstraksi. Nah, ketika meremas itu apa yang Anda temui? Ada bau khusus? Iya, bau khusus itu kemungkinan merupakan minyak atsiri. Nah itu. Saya tertariknya ke situ justru karena saya banyak meneliti tentang atsiri itu. Tetapi di riset Anda tadi tidak ada di fitokimianya nggak ada minyak atsirinya, dan minyak atsiri itu dengan dikeringkan begitu saja nggak lepas.
Ada yang lepas tapi sebagian, tapi nggak akan lepas dengan begitu saja. Kalau memang ada minyak atsiri, pasti harus bisa dalam bentuk terpen atau apa bisa diidentifikasi. Gitu. Ya, Pak, Penelitian Anda sudah atas sistematis, masukannya, Pak. sudah bagus. Tetapi itu untuk ujinya masih belum. Anda ujinya sudah panjang, itu bagus. Tapi ini membuka kesempatan penelitian untuk berikutnya. Tadi ada beberapa komponen, ada alkaloid, ada flavonoid, ada saponin itu. Nah, mana sih yang benar-benar berfungsi sebagai untuk pembunuh larva ini? Anda bisa isolasi kalau masih dengan air saja direbus, diekstrak seperti itu, mungkin semuanya nggak kena di ekstrak Anda. Ya, tapi kalau dengan kan ada isolasi khusus untuk saponin, isolasi khusus untuk flavonoid, isolasi khusus dengan pelarut yang berbeda. Itu Anda bisa uji. Jadi ekstrak dengan pelarut A, ekstrak dengan pelarut B, di situ Anda dapatkan alkaloidnya, steroidnya, dan ini kan kualitatif saja. Seberapa banyaknya belum ketemu kan? Nah, kalau Anda bisa pelajari lebih jauh, nanti akan Anda lebih spesifik. Nah, pertanyaan saya tadi yang seperti ketika mengekstrak itu, Anda perlu ekstraknya itu berapa daun dengan airnya? Baik, Pak. Jadi untuk masukan yang tadi, terima kasih Pak atas masukannya. Kami menggunakan ekstrak yang sederhana dikarenakan apalagi di kondisi pandemi seperti ini ya Pak. Jadi tidak memungkinkan kami untuk berlama-lama di laboratorium dan mengisolasi senyawa tersebut. Namun untuk penelitian lebih lanjut ini merupakan masukan yang sangat bagus kalau bisa untuk mengisolasi senyawa tersebut. Kemudian untuk berapa lembar daunnya, berapa banyak daunnya, itu tergantung Pak, karena daun itu ada yang besar dan ada yang kecil, sehingga di sini kami menyatakannya dalam satuan gram Pak, yaitu di sini kami menggunakan 100 gram Pak. Nah, dari 100 gram itu didapatkan bahwa konsentrasi dari hasil ekstraksinya itu sebesar 15 mili Pak. Diekstraksi airnya berapa? Anda rebus berarti? Ekstraksinya gimana caranya? Kami ekstraksi menggunakan metode water bath, Pak, yang dimana dengan suhu maksimal 60 derajat Celcius dan waktu maksimal 15 menit. Yang kami gunakan 100 gram daun buah cao yang segar. Segar atau kering? Segar. Anda tumbuk dulu tidak? Ya, kami tumbuk dulu, baru kami lakukan water bath. Ya, karena perlakuan itu sangat penting. Dikeringkan dulu, ditumbuk dulu, itu berbeda, itu ya. Misalkan kalau diperas saja gimana? Ditumbuk kemudian diperas, sudah pernah Anda coba atau belum? Belum kami coba, Pak. Ya, belum pernah kami coba, namun kalau dilihat ini bisa dilakukan, Pak, karena di masyarakat tradisional di Kalimantan Barat ini juga melakukannya seperti itu, Pak. Dengan cara hanya diremas atau mengeluarkan senyawa metabolit sekunder tersebut dan dimasukkan ke dalam air, Pak. Jadi kemungkinan itu sama ekstraksi gitu ya, cuma tidak spesifik. Nah, sekarang begini, hasil yang Anda tayangkan ini ada alkaloid, steroid, itu kan plus itu kan menunjukkan komposisinya ya, kira-kira kuat gitu ya. Nah, pertanyaan saya, manakah yang berfungsi paling kuat dari referensi bahwa itu sebagai anti larvasida? Sebagai larvasida, yang mana? Komponen yang mana? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita bisa mengingat bahwa untuk isolasi dari hasil uji fitokimia ini masih belum sempurna Pak, karena kami menggunakan ekstrak yang encer. Namun kalau misalnya diisolasikan, ini masih bisa berubah Pak data-datanya. Jadi masih bisa berganti datanya. Oke, belum stabil ya. Oke. Ya, Pak. Jadi saya pikir Anda perlu sudah bagus ini sebagai penelitian pendahuluan, Anda bisa lanjutkan. Nah, saya justru Anda katakan tadi atsiri sebagai sesuatu yang tidak berguna, tidak ada atsiri di sini kan. Jadi mestinya Anda tertarik pula mungkin untuk penelitian lanjutan isolasi minyak atsiri dengan destilasi uap, gitu ya. Baik, dari saya cukup lanjutkan meneliti Kalimantan kaya akan sumber daya alam. Luar biasa. Ya, makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof, untuk pertanyaannya. Terakhir, saya ingin bertanya dulu. Ini sudah menjadi kearifan lokal di Pontianak apa belum ya?
Maksudnya sehari-hari di masyarakat itu sudah biasa menggunakan minyak daun ini masukkan ke air. Dengan tujuan untuk membahas jentik itu belum, tetapi masyarakat ini mempercayai bahwa jika air ini dicelupkan dengan daun bakcau ini dapat menjadi untuk dapat menolak bala, Pak. Ya, Pak, Oke, kan, sebagai ya. Ini kan gini, ini kan penelitiannya ilmiah. Ilmiah itu kan harus berdasarkan keilmuan kan gitu ya. Ya, kalau yang mistis-mistis nanti maksudnya dunia lain. Itu Pak Edi ya. Iya. Nah, ini kan ilmiah, harus didalat dengan data ilmiah. Maksudnya kalau sebenarnya di sana sudah menjadi kearifan lokal dalam artian seperti apa itu dulu kayu yang dari Kalimantan itu untuk tumor itu kan ada riset seperti itu lah. Maksudnya kalau ini mamanya kayak di Jawa itu ada daun kelor bisa untuk mengobati penyakit ini kan itu udah banyak yang buktikan. Tinggal bukti ilmiahnya itu secara riset dibuktikan lah. Berarti ini belum menjadi kearifan lokal ya? Seperti ini Pak. Jadi tumbuhan bakcau ini itu tumbuh liar di Kalimantan Barat dan juga bisa ditemukan di pinggiran jalan. Namun oleh masyarakat di sini memanfaatkan daun bakcau ini hanya sebatas sebagai daun tolak bala. Namun tidak jarang juga ada masyarakat yang memanfaatkannya sebagai obat-obat tertentu dengan cara diminum. Nah, oleh karena itu kami ingin melakukan sebuah inovasi yang mengubah pandangan masyarakat tentang penggunaan daun bakcau ini sehingga masyarakat tahu bahwa daun bakcau ini bisa digunakan sebagai larvasida nyamuk. Oke, cukup. Terus lanjut di hasil uji fitokimia ini kan seperti yang Prof. Edi sampaikan tadi. Ya, kalau saponin, flavonoid, tannin, steroid, alkaloid itu hampir di beberapa daun itu memang akan keluar seperti itu. Cuma presentasinya kan tertentu. Nggak jauh beda kalau adik-adik cari di daun mahoni, daun rambutan atau aceh itu juga bisa untuk biopestisida. Nah, nanti dicari dulu ya. Jadi yang terbesar untuk membunuh larva itu yang mana? Saponin, flavonoid, tannin atau steroid ya. Terus nanti juga diriset dulu. Jadi menghilangkan minyak atsiri itu, nah itu kan gugus alkohol kan gitu. Jadi itu pasti pada pemanasan pada suhu temperatur tertentu kan gitu. Kalau inginnya menghilangkan minyak atsirinya. Nah, gitu itu tadi itu tambahannya. Terus yang Nasara sistematika penelitiannya saya beri apresiasi kalian udah bagus ini. Kalau nanti ke mahasiswa udah nggak ada masalah nih masuk di kampusnya Prof. Edi juga nggak masalah ini. Yang terakhir ya saya ingin tanya ini. Kemarin di Kopsi Nasional Kemendikbud gagalnya di apa kira-kira? Di Kopsi Nasional itu lebih dikomentarkan di hasil dari uji toksisitasnya, di mana 15 mili itu mengapa lebih baik daripada 20 mili konsentrasinya. Ya, jadi antara pernyataan di awal dengan kesimpulan kalian itu belum ketemu jawabannya karena di situ kan untuk membunuh larva intinya gitu, mematikan larva. Tapi di belakang di kesimpulan belum ada jawaban zat mana seperti yang ditanyakan Prof. Edi tadi yang bisa untuk paling dominan membunuh larva. Dan yang berikutnya adalah di efek yang seperti disampaikan Pak Haryanto tadi, kira-kira itu berakibat pada ekosistem yang lain kalau jika itu diberikan di lingkungan sekitar kan gitu. Oke gitu adik-adik, selamat nanti tunggu hasilnya, sukses terus, jangan patah semangat, kreasi terus untuk kemajuan bangsa kita. Saya kembalikan kepada moderator, monggo Pak Komedi. Terima kasih Pak Agus dan Dewan Juri, dan terima kasih juga dari adik-adik SMA Immanuel Pontianak. Sungguh penelitian yang luar biasa dengan pemanfaatan daun bakcau sebagai larvasida nyamuk. Terima kasih. Mungkin adik-adik dari SMA Immanuel bisa menghentikan presentasinya karena kita akan lanjut presentasi selanjutnya dengan SMA 1 Teras Boyolali.